What dua did the Prophet say when all hope of this world was cut off? We learn in the Quran and in the Sunnah. The Quran mentions that when the Sahaba were surrounded by the Ahzab, by the 10,000 strong around Medina, and they really could not fight 10,000 strong, what did they say? Allah says in the Quran, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. The people, meaning the righteous people, are those who, when mankind gathered to attack them, and mankind told them, or other people told them, aren't you terrified? Aren't you scared? What was the phrase that came to the Prophet ﷺ and the Sahaba? حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. This was the dua. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, yang dengannya alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi wajib bagi kita selaku kaum muslimin untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Sampai kapan kita belajar? Yaitu sampai mati, ya. Sampai nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa tetap teguh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Jamaah sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang doa. Ya. Di situ disebutkan bahwasannya, ya, materi kita doa silahul mu'min. Doa itu adalah silah. Silah dalam bahasa Arab artinya senjata. Senjatanya orang yang beriman. Ya. Kalau kita perhatikan dari judulnya saja luar biasa. Ya. Doa itu merupakan senjatanya orang yang beriman yang sangat ampuh. Dalam istilah yang lain, sakti mandraguna, gak ada tandingannya. Setajam apapun itu pedang, sehebat apapun itu meriam nuklir, gak ada apa-apanya dengan doanya seorang mukmin. Kenapa? Karena seorang mukmin, orang yang beriman, dia langsung mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ya. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang apa?
yang mengijabahnya, yang membantu dia dari apa? Dari musuh. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Itu silah ya. Jadi silah itu senjata, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim fi sahih, di dalam sahihnya, min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis yang dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan doa itu merupakan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Masya Allah ya. Kalau tadi kita ambil doa itu silah senjatanya orang mukmin. Dalam hadis ini ya dilanjutkan dengan apa? Imaduddin, tiangnya agama. Masya Allah, luar biasa. Agama tanpa tiang roboh ya. Agama tanpa tiang roboh ya. Sehebat apapun bangunan, kalau nggak ada tiangnya roboh. Walaupun misalkan di tengahnya nggak ada tiang, tapi pinggir-pinggirnya, pojok-pojoknya ada tiang. Gunanya apa? Menopang bangunan tersebut. Begitu pula doa ini, dia akan menopang agama Islam yang dengannya agama menjadi tegak ya. Wa nurus samawati wal ard, dan cahayanya langit dan bumi. Ini Masya Allah ya, luar biasa. Itu ya tentang doa ya, sebagai senjata bagi orang mukmin ya. Kemudian doa ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia, tiada lain tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami menciptakan jin, wal insa, dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak diibadahi. Dan bentuk ibadah itu banyak. Di antaranya apa? Salat ya, puasa, zakat, dan doa pun termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh seseorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manakala seseorang dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terjerumus kepada lubang kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tad'u ma'allahi ahada." Dan janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Ini aja dilarang. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dilarang. Apalagi dia itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dilarang. Wala tad'u, di situ la artinya larangan. Dalam bahasa Arab, larangan itu artinya tidak boleh dia kerjakan. Jangan kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kepada yang lainnya. Dan ini banyak di kalangan kaum muslimin.
Dia mohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa ini merupakan ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Dan doa ini merupakan ibadah yang luar biasa sekali. Ibadah yang mana terdapat pada ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti apa? Solat. Kita lihat solat. Di dalamnya terdapat dari pada doa. Dan solat itu pengertiannya menurut bahasa artinya doa. As-salatu hiya doa. Solat itu menurut bahasa artinya doa. Kalau kita perhatikan di situ banyak ya doa-doa yang dibaca oleh orang-orang yang solat. Ya, ada doa iftitah. Ketika dia selesai takbiratul ihram, Allah Akbar, kemudian dia berdoa apa? Doa iftitah. Kemudian ketika dia baca surat Al-Fatihah, di situ juga ada doa. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ada doa. Kemudian tak kala kita membaca ayat pun di dalamnya ada ayat yang berkenaan dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan banyak yang lainnya. Ya. Kemudian ada lagi doa apa? Doa sebelum salam. Dan yang lainnya. Insyaallah. Makanya salat itu disebut dengan doa menurut bahasa. Kemudian ibadah yang lainnya. Ketika seseorang melakukan ibadah haji, di dalamnya ada doa banyak sekali. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya doa itu sebutnya ad-du'a'u mukhal ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dalam suatu ibadah pasti dalamnya ada doa. Oleh kerana itu hendaknya seseorang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini luar biasanya doa tersebut. Makanya di sini dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa yang tulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dia menulis bab yaitu ad-du'a'u dawa'un. Doa itu merupakan obat. Doa itu merupakan obat. Ya. Beliau katakan wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu termasuk pengobatan yang paling bermanfaat. Kenapa? Wa huwa aduwwul bala'i. Doa itu merupakan musuhnya penyakit. Doa itu merupakan musuhnya bala, musibah. Doa itu merupakan musuhnya ujian, cobaan. Luar biasa ya. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Doa itu bisa menangkal ya, musibah, bisa menangkal ujian, cobaan, penyakit seseorang. Wa yu'alijuhu, dan doa bisa mengobati musibah tadi, bisa mengobati penyakit tadi, bisa mengobati cobaan musibah seseorang. Wa yamna'u nuzulahu, begitu pula bisa menghalangi turunnya musibah, turunnya penyakit, turunnya ujian cobaan terhadap seseorang. Wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazal wa huwa silahul mu'min. Dan doa itu pula bisa mengangkat musibah dari seseorang, bisa mengangkat penyakit dari seseorang, atau paling tidak doa itu bisa meringankan seseorang dari musibah, bisa meringankan seseorang dari penyakit.
Ini luar biasa sekali. Ya. Kemudian silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Kita lihat dalam Al-Quran, para nabi, para rasul selalu berdoa, selalu menggunakan senjata ini. Ketika dia ditimpa musibah, kita lihat Nabi siapa? Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang luar biasa, yang mana orang-orang semuanya menjauhi. Diuji hartanya, diuji anak-anaknya, diuji dirinya, sampai kekayaannya bangkrut seketika. Habis ludes, orang paling miskin, paling berat cobaannya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan senjatanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menolong dia dari cobaan tersebut. Bayangkan ujiannya berapa? Kurang lebih 18 tahun. Kita diuji sehari 2 hari, aduh, luar biasa ya, sakitnya luar biasa. Ngeluh terus ya, enggak enak, makan enggak enak. Ya, tidur enggak enak. Ya kan? Nabi Ayub, Masya Allah, selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan pula, walahu ma'al bala'i 3 maqamatin. Doa itu apabila disandingkan dengan ujian, penyakit, musibah, bala, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uh. An yakuna aqwa, doa ini lebih hebat, lebih kuat, minal bala, dari ujian, dari cobaan, dari penyakit. Fayadfa'uh, maka doa tadi bisa menangkal penyakit, bisa menangkal musibah, cobaan terhadap ya seseorang tadi. Ya, makanya orang model kayak gini, ini orang yang luar biasa sekali. Keimanannya luar biasa. Ya, dalam setiap kondisi, situasi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap langkahnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur kembali selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut, atau amutu wa ahya. Tidur. Bangun tidur berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Seger. Kemudian dia menuju apa? Kamar mandi. Sebelum dia masuk kamar mandi, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, berdoa lagi, Ghufranaka. Pakai baju, pakai pakaian, berdoa. Ya. Berwudu, berdoa. Solat, makan sarapan, berdoa. Selalu dia berdoa. Keluar rumah, berdoa. Masya Allah. Ini yang disebut dengan aqwa. Jadi doanya lebih kuat. Model kayak gini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Ustaz nggak hafal, tulis. Nah, ya kan ya, nggak hafal, apalagi kok beli ya. Kelarin Ustaz ya. Habis kebelet ya, bangun tidur langsung. Apalagi kalau misalkan bangun tidur di sampingnya ada HP. Waduh, siapa tadi yang bawa? SMS, WA dan lain sebagainya. Baca lama, azan sampai selesai. Tadi mah belum azan kan ada qiraatul Quran dari masjid kan ya. Ya,
Azan jam berapa? Azan jam 4 subuhnya ya. Dia bangun setengah 3. Bangun tidur lihat HP, ya buka-buka status dan lain sebagainya. Sampai-sampai azan berkumandang. Sampai selesai dengar komat baru keburu-buru langsung ke kamar mandi. Enggak baca doa ya. Habis itu apa? Keluarnya sama. Ya, waduh imamnya udah baca Al-Fatihah, kedengaran kan suaranya? Ditambah lagi apa? Wah, sebentar lagi ruku. Keluar dari rumahnya, lari. Lupa baca doa. Masuk masjid pun sama, enggak baca doa. Lupa semua. Padahal hafal doanya ya. Karena apa? Karena penyakit lupa. Ini yang pertama. Jadi an yakuna aqwa minal bala fayadfa'u. Jadi doanya lebih kuat dari bala, dari penyakit, ya, dari ujian, cobaan, musibah. Dan model kayak gini Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Ya. Makanya ketika terjadi contoh gempa, semua rumah roboh, hancur rumahnya. Sedikit pun nggak retak-retak, cuma retak lantainya aja di teras itu pun aman, gitu kan? Kenapa? Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datangnya musibah bala, doa tadi langsung menghadangnya. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna ad'afa min al-bala'i, fayaqwi alaihi al-bala'. فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا أن يكون أضعف من البلاء. Doanya lebih lemah dari musibah, dari bala, dari penyakit. Ya, kadang dia berdoa pas ketika kena musibah, lagi sakit, aduh ya Allah sakit semua nih badan, doa gitu kan ya. Kalau tadi sehat walafiat nggak pernah doa, lupa. Begitu kena penyakit baru mulai dia berdoa. Ya. Nah, model-model kayak gini ini doanya lemah. Ya, dibandingkan musibah tadi. Makanya sini fayaqwi alaihil bala, maka musibah tadi jadi kuat. Ya, lama sembuhnya. Kenapa? Musibahnya kuat, doanya lemah. Fayusabu bihil abdu, maka hamba tadi terkena musibah, terkena penyakit, terkena ujian cobaan. Walakin akan tetapi qad yukhaffifu, bisa meringankan. Walau kana dha'ifa, walaupun doanya itu lemah tapi bisa dikit-dikit ya. Ya. Mengangkat musibah tadi. Walaupun enggak 100% penyakitnya sembuh. Ya, enggak 100% dia itu musibahnya terangkat ya, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibu. Dua-duanya sama kuatnya. Doanya kuat, musibahnya kuat. Apa yang terjadi? An yataqawama, berantem. Doa sama musibah berantem. Walaupun lupa-lupa dikit ya. Kadang keluar rumah baca doa, kadang enggak misalkan. Ya. Kadang bangun tidur baca doa, atau mau tidur baca doa, kadang enggak. Nah, model-model kayak gini, kadang doanya mulai ya, kuat ya. Musibahnya pun sama-sama kuat. Ya. Terus apa yang terjadi? Berantem. Lengah dikit kena dia. Harus tahan-tahan, lagi musim corona, siap masker, siap ini kan. Ya, doa itu kan. Lengah kena corona. Nah, balik ya. Mudah-mudahan ya doa kita kuat ya. Coronanya pergi ya. Entah kemana ya. Kemudian waqad rawa al-Hakim fi sahihi, dan sungguh telah diriwayatkan oleh al-Hakim fi sahihi, di dalam sahihnya,
min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Sikap waspada terhadap suatu musibah, bencana, cobaan itu tidak akan terhindar dari yang namanya takdir. Wad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat sekali. Ketika musibah turun atau belum turun, ketika musibah datang atau belum datang, maka doa itu siap siaga. Wa innal bala la yanzilu. Maka sesungguhnya suatu musibah, suatu penyakit, ujian, cobaan itu pasti datang kepada seseorang. Ya, fayalqahu du'a. Maka orang yang berdoa, maka doanya tadi akan menghadangnya. Jadi musibah itu pasti ada. Enggak ada musibah itu misalkan enggak menyertai orang atau tidak menimpa seseorang. Enggak ada orang tersebut tidak terkena penyakit, pasti terkena. Tapi doa ini ya bermanfaat sekali. Dia akan menghadang musibah, dia akan menghadang penyakit, dia akan menghadang cobaan ujian terhadap seseorang. Faya'talijani ila yaumil qiyamah. Maka doa tersebut akan berhadapan dengan musibah, penyakit, cobaan, ujian tadi sampai hari kiamat. Ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Oleh sebab itu hendaknya kita semua ya selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lengah. Karena ujian, cobaan pasti menimpa seseorang. Oleh sebab itu hendaknya seseorang waspada ya terhadap ya ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadanya. Ya, mungkin sampai di sini dahulu pembahasan kita. Ya, oleh sebab itu hendaknya kita semua ya selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dari diri saya dan syaitan, saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tadi. Wallahu a'lam bissawab.